Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini kita akan mengekspor Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Nah, di sini kita akan pergi ke beberapa anjungan yang ada di Taman Mini ini. Tapi kita hanya memprioritaskan anjungan DKI Jakarta dan Batak di Sumatera Utara karena sesuai dengan pilihan kita dalam proyek kemarin. Kita ke Taman Mini membeli tiket secara online. Sesampainya di terminal, kita menaiki bus Transjakarta dari rute Tanjung Priok ke PGC 2 dan Taman Mini. Setelah sampai di Taman Mini, kita menaiki bis Warawiri untuk sampai ke pintu masuk. Di pintu masuk Taman Mini terdapat beberapa patung-patung khas Bali. Setelah masuk, kita juga bertemu dengan Museum Indonesia. Kita juga sedikit mengeksplor di dalam museum tersebut. Halo guys, kita baru sampai di Taman Mini. Sekarang kita ada di Museum Indonesia. Setelah keluar dari Museum Indonesia, kita berjalan lagi menuju antrian bus Warawiri untuk pergi ke Anjungan DKI Jakarta. Saat menunggu, beberapa anggota dari kita sedikit mengeksplor tempat tersebut sehingga menemukan Taman Prasasti Apek. Jadi guys, kita di sini mau mengunjungi rumah Anjungan Betawi dari DKI Jakarta. Saat berjalan sedikit saat menuju Anjungan DKI Jakarta, kita menemukan kereta lokomotif tua peninggalan Belanda. Halo guys, di sini ada kereta bekas Sets Mesin Pabrik. Kita berjalan dan menemukan gereja, lalu sampailah kita di Anjungan DKI Jakarta. Di Anjungan DKI Jakarta, bagian kanan terdapat mading yang berisikan tentang jadwal kegiatan kunjungan, deskripsi tentang Anjungan DKI Jakarta, kesenian Jakarta, dan lain-lainnya. Saat masuk, kita langsung bertemu narasumber dari Anjungan DKI Jakarta. Di bagian kiri pintu masuk terdapat kereta kencana yang pernah dipakai Joko Widodo dan wakilnya Yusuf Kala saat pelantikan tanggal 10 bulan 10 2014. Salah satu busana kebesaran ya, akhirnya busana yang dipakai buat acara-acara seperti kayak ulang tahun Jakarta, terus ulang tahun DKI, kemerdekaan. Jadi ini adalah busana yang bisa dipakai untuk camat, lurah, wali kota, gubernur. Ada busana jungseng atau busana demam yang laki-lakinya. Yang perempuannya dia memakai busana ini namanya icim ya, busana icim. Jadi pasangannya kalau bikin sarung selalu dengan icim. Ini busana kebesaran yang dipakai untuk tingkatan gubernur, tingkatan pemerintahan. Nah, dia di sini menggunakan yaitu biasanya pakai jas tutup, kemudian pakai yang dibilang sarung ini kainnya ini, karena ini pengaruh daripada Melayu gitu ya. Jadi ini namanya sarung. Terus untuk busana muda-mudinya, ini yang biasa dipakai buat penyambutan tamu kayak udah bisa sahabat dan segala. Ini busana abang dan none. Abang none ini udah tahu kan? Udah nasional. Berarti ini udah paham semua ya, busana abang none ya biasa dipakai buat acara. Itu tadi ya, nyambut tamu kenegaraan seperti kayak pon, kayak apa, harus menggunakan busana ini karena busana ini sudah standarisasi. Tuh. Terus mana lagi yang mau ditanyakan? Terus gantung nanti. Ini adalah tari topeng kesenian Betawi di dalam bentuk keramik, yaitu pengaruh dari Cirebon. Pengaruh dari tari topeng Cirebon ini dalam bentuk keramik ya. Nah ini adalah busana kerancang dan busana Sadaria yang seperti saya pakai. Ini adalah merupakan salah satu ikonnya Jakarta. Jadi ikon Jakarta ini busana ini dan busana Sadaria ini merupakan ikon
Jadi ikon Jakarta itu ada 8. Kayaknya perlu tahu nih. Untuk ikon Jakarta 1 itu busana keranjang dan busana sadaria, kemudian kembang kelapa, kemudian gigi balang, kemudian bir peletok, kemudian kerak telur, kemudian batik Betawi. Itu salah satu daripada ikonnya Jakarta. Ciri khas batik Betawi gimana, Pak? Ya, batik Betawi nanti kita lihat di belakang. Nah, ini adalah busana tarian Betawi, yaitu namanya tarian Ronggeng Blanteng. Iya, jadi di Betawi itu banyak tarian-tarian. Salah satunya yang sini ada tari Ronggeng Blanteng. Nah, kalau ini ada museum. Jadi Jakarta itu paling banyak museum. Dan di sini ada sebuah rebutannya itu, karena kita paling banyak kan museum, ada museum Tamrin, museum banyak lah, museum Fathahillah, museum sejarah, museum gua, itu kayak museum. Ini semuanya menggambarkan museum. Nah, kalau ini menggambarkan sebuah transportasi. Jadi dari zaman dahulu kala kita udah mempunyai transportasi. Itu transportasi. Dia Belanda, gitu ya. Itu buat kendaraannya namanya apa ya, Pak? Yang mana ini? Yang mobil yang itu. Ini apa ya namanya? Zaman dulu apa ya namanya ya? Sejenis dokar ya, sejenis dokar ini. Ini dipakai buat kaum seperti kayak apa tuh? Antren. Ya, bukan untuk pengantin. Ini kalau Belanda. Dan di Belanda kalau tuan tanah. Tuan tanah. Jadi kalau dia mengontrol ke masyarakat nih kan, kalau dulu kan kita pakai cukai tuh. Cukai itu kan gini ya, kalau zaman dulu kita kan kaya dengan hasil pertanian ya. Contoh kayak lada. Jadi kalau 5 kilo itu kita 5 kilo dapatnya, sekilo buat pajaknya. Itu contohnya begitu. Jadi pajaknya nanti dibawanya nanti pakai mobil-mobil yang dia ada lagi satu lagi yang mobil seperti ini juga yang begitu. Dia itu bukan sebenarnya kalau ini udah khusus buat orang-orang Belanda. Iya, orang-orang peninggalan Belanda. Iya, benar. Dia kan penjajah ya. Kalau orang kita belum bisa pakai itu di zaman itu. Karena belum ada kendaraan yang modern. Kita masih pakainya Sepeda ontel. Iya, sepeda ontel. Nah, kalau ini ada contoh acara sunatan ya yang dimodifikasi dalam bentuk sebuah boneka. Sunatan ya, anak-anak. Sunatan. Pak Ogah. Iya. Kalau ini ada contoh semua yang biasa dipakai untuk palang pintu ya. Ini Risco Pancoran Mas. Kemudian ini ada senjatanya nih, senjata tapi golok. Iya. Tadi ada yang ditanyakan tentang batik Betawi. Ini salah satunya contoh daripada batik Betawi. Contoh batik Betawi. Lebih dalam. Ya, tapi kalau ini nanti batik tulisnya, kalau ini batik cetaknya. Yang ini batik cetaknya, ini batik tulisnya. Untuk nama kainnya apa ya, Pak? Kainnya mori. Kain mori, kalau belacu mentah namanya. Kain mori, dasarnya namanya belacu mentah. Itu hanya di zaman Belanda yang masih bisa ditemuinya, Pak. Iya, ditemui. Ini masih pakai yang alat canting itu ya, Pak? Iya, kalau yang cantik itu tuh batik tulis. Batik tulis. Kalau untuk batik yang ada 2 alat itu tuh batik cap. Oh, dia jadi ngecap itu. Beda-beda ya? Beda. Beda kalau batik cap, dia tidak begitu padat karena kan sifatnya dicap. Kalau batik tulis padat, artinya serat kainnya semuanya terisi, gitu, terukit dengan rapi, gitu bedanya. Kalau batik cap itu kurang tahan lama, gitu. Kalau batik tulis lebih tahan lama dan harganya pun beda juga. Lebih mahal. Ini untuk alat musiknya. Oh, ini alat kesenian. Ini ada pada sebuah keroncong. Jadi ini bersambutan. Namanya bass beton. Jadi kalau ini dibunyikan, ini misalnya taktik. Taktik. Gitu. Jadi Sambut-sambutannya. dia bersambutan. Jadi dia memang harus 2, nggak bisa 1. Jadi harus kiri kanan. Namanya bass beton.
berdampingan dia. Jadi biasanya kalau di keroncong itu kiri dan kanan ya. Ya dia jadi kiri dan kanan, kemudian ukulele, biasanya terus ada trombon di depannya. Mm-mm. Ini contoh rumah adat Betawi. Iya, ini kolonial ya, zaman kolonial sana. Nama rumah adatnya apa ya Pak biasanya? Ini ornamen tampak depan daripada rumah adat Betawi. Kalau ini masuknya termasuk dekorasi. Dekorasi. Iya dekorasi. Miniatur. Jadi rumah adatnya seperti orang ini dekorasi seperti ini. Ini akan saya jelaskan satu ya. Kalau yang itu tuh namanya di atas itu biasanya namanya jajaran genjang. Jajaran genjang. pintu ya? Jajaran genjang. Kalau pintu yang ini itu glossy namanya. Musik. Glossy. Yang kanan kiri ini. Iya. Nah, ini kalau perampainya dulu seperti ini. Rumah-rumah seperti ini dari lukisan. Itu buat apa ya Pak yang itu ya? Ini tray. Jadi kalau nanti dia Panas ya? Silau dari mana? bukan kalau dia misalnya kan orang dulu suka ada permainan lenong, latihan. Jadi buat pertunjukan, jadi nanti bisa ditarik gitu. Tarik dulu. Iya. Ini apa ya Pak? Ya. Ini adalah koleksi daripada museum wayang. Jadi kita juga di DKI itu ada juga wayang kulit namanya. Ini salah satu contohnya wayang kulit. Kemudian kita juga ada namanya nih seni yang ditarik itu. Ini tari topeng. Jadi tari topeng ada 3 ya. Tari topeng satu orang menarikan 3 tarian itu harus bisa. Tari topeng itu, tari topeng ini. Itu namanya Sri Kandi, Arjuna, dan Rahwana. Oh, Jadi bagaimana dia memerankan sebagai Sri Kandi, bagaimana dia memerankan sebagai Rahwana, Arjuna, gitu. Itu ada pada sebuah tari topeng. Ini. Iya. Namanya judulnya tari topeng tunggal. Di boneka ini, di kedok ini. Di kedok ini biasa dipakai untuk pertunjukan tari topeng tunggal. Ini kenapa mirip topi Belanda ya Pak ya? Wayangnya ya Pak? Kayak wayang golek. Wayang Karena golek. kita kan Pernah peninggalan. peninggalan Iya, di peninggalan. Jadi kan Jakarta ada multikultur. Multikultural. Jadi dari berbagai macam suku, dari berbagai macam bangsa. Jadi kan sebenarnya wayang itu awalnya dari India. Pengaruh dari Iya, budaya pengaruh dari India. India. Jadi berkembang, kemudian kalau di India apa namanya tuh? India apa ya? Tokohnya apa namanya di India? Apa sih enaknya Gatot Kaca. Iya, Gatot Kaca Pak. Gatot Kaca. Oke, saya tanya dulu. Iya, itu. Saya tanya Gatot Kaca. Gatot Kaca. Tokoh-tokoh perwayangan. Kalau dalam wayang kulit tokohnya yaitu tadi Sang Udir atau Duala. Tokoh. Udir atau Duala, kemudian Sri Kandi ya. Pemeran antagonisnya. Lanjut. Ini adalah desain-desain yang membuat busana-busana itu kan dimodifikasi ya. Jadi banyak kan sekarang pendidik-pendidik, maksudnya dari ilmu keguruan dan segalanya yang memodifikasi daripada contoh desain busana. Salah satunya yaitu busana Betawi. Gitu. Desain-desain yang kayak sekarang berkembangnya menjadi terancang, menjadi apa kan Bayang. harus ada betul. Jadi kan harus ada Perubahan, evolusi. iya. Ada aktivasi baru. Jadi ini pengaruh kalau Betawi itu pengaruh dari saya bilang multikultur ini pengaruh Cina. Jadi ini namanya Oh, ini dari pengaruh Cinanya ya Pak? pengaruh Cina. Ini suangke ini pengaruh iya. Cina. Ini suangke, terus kembang goyang, terus burung hong, mahkota 2 susun, kembang goyang. Ini semua adalah pengaruh daripada Cina. Oh, pantes ada ini Pak. Iya, suangke itu namanya. Iya. Pengaruh Cina karena Cina kan lama ya. Di- Ini situ lama. di Jakarta. Iya. Kalau ini adalah pengaruh dari Arab. Karena dia pakai gamis, pakai jubah, pakai alfieh. Itu adalah pengaruh dari Arab. Ini itu Nah ini dari awal
Jakarta adalah kan merupakan sebuah bandar kecil Sunda Kelapa. Iya, namanya dulu apa? Nah dari situlah contoh-contoh perahu. Namanya perahu Pinisia kan? Pinisi ya. Ya, Pinisia. Contoh-contoh perahu. Kalau dulu kan kita kan memang daerahnya daerah perairan kan? Cilincing. Iya benar. Kan kalau pasti inget Jakarta pasti bandar kecil Sunda Kelapa. Iya. Namanya, itu kan. Cilincing. Iya Cilincing. Terus Keretanya Pulau namanya apa ya, Pak? ini kereta kencana ini kalau ini adalah Pak Jokowi. Jadi ini sebuah titipan asli ya, karena Pak Jokowi begitu dia dari gubernur menaik menjadi presiden diarahkan kereta ini, mempergunakan kereta ini, makanya kereta ini dibilang kereta kencana jadinya gitu. Tahun 2013. Iya, 2012 ya? iya. Jadi karena di sini buat pembelajaran, jadi ditaruh di sini supaya mengetahui aslinya ini dari Solo kereta ini. Dari Solo. Untuk Mungkin apa? ada yang ditanyakan? Apa untuk presiden yang baru apa dikasih kayak gini juga apa beda lagi, Pak? Beda. Kan nanti itu saya belum bisa menjelaskan ya, Presiden. karena belum kadang masih tahap berikutnya kan, belum Ya, Pak Anies nih kapan, Pak? Ya, Pak Anies. belum, nanti akan kita bahas tahap-tahap berikutnya ya, karena ini kan kita masih belum ya Bu Ipe, masih berjalan. Iya, maksudnya ini Pak Jokowi kan udah berapa 10 tahun lebih. Iya kan nanti itu kan nanti kan menjadi tonggak sejarah. Iya. Pak Jokowi dari gubernur DKI menjadi presiden, terus dengan ini kita menjadi tonggak sejarah kan. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Setelah beliau menjelaskan, kita naik ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini kita sedikit menjelaskan beberapa profesi yang ada di sana. Ini masa prasejarah Jakarta sebelum kolonial, dan ini ada buktinya, ada kapal, ada peta, dan ada ujung tombak, dan ini gambaran manusia pada zaman itu. Berikut adalah kerajaan Islam yang bernama Fatahillah di Jakarta. Mereka mengganti namanya setelah mendapatkan kemenangannya menjadi Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527. Ini adalah Jakarta, penjajahan Jakarta pada masa Jepang. Penjajahan Jepang atas Indonesia diawali dengan meletus pada Pasifik yang dipicu peristiwa di Selat Pangkalan. Pada tahun 5 Maret 1942 pasukan Jepang mulai. Ini proklamasi di Jakarta pada tahun 1945 yang diketuai oleh Soekarno dan diwakili oleh Muhammad Hatta. Kopas mulu kangen lagi. Peta Batavia dibuat tahun 1618. Peta ini dibuat oleh Clement de Join dengan peta Batavia yang dibuat di Amsterdam pada Kota Batavia 1619 digambarkan suasana kota Banten pada abad yang ke-17. Peta Batavia yang dibuat pada tahun sekitar 1682. Lukisan karya Van de Velde di sekitar Menara Mercusuar di dekat Museum Bahari sekarang. Lukisan karya J.C. Rappert memperlihatkan Menara Mercusuar dengan jalan karapu di sebelah kiri. Jembatan di gambar tersebut merupakan tempat berkumpul orang-orang yang baru tiba di Sunda Kelapa. Peta Batavia yang dibuat pada tahun sekitar 1733. Lukisan Johannes Rats yang menggambarkan suasana Taman Fatahillah abad ke-18. Sebelah kanan adalah gereja Belanda, sekarang dipakai sebagai museum wayang.
Kota Batavia 1853. Suasana di Jalan Kali Besar Barat, pada masa itu di lokasi tersebut pernah berdiri sebuah kantor dagang dan pelayaran Jerman. Pada tahun 1972, kota yang dulunya bernama Batavia berubah menjadi kota yang dikenal sebagai Jakarta. Pada bagian gambar tengah, di situ ada pemandangan atas di sekitar Tugu Monas. Pada gambar di bawah, itu menunjukkan pemandangan suasana di Pelabuhan Sunda Kelapa. Lalu di sini juga ada gambar kota Jakarta pada tahun 1995. Di gambar tengah bawah adalah beberapa foto-foto yang menggambarkan pertumbuhan pembangunan di kota Jakarta. Di sini juga ada gambar kota Jakarta jika diambil menggunakan foto udara. Di foto bagian bawah adalah pemandangan gedung-gedung yang bertingkat merupakan simbol kemajuan pembangunan kota Jakarta masa kini. Saat keluar anjungan, kita bertemu dengan sekelumpulan anak TK yang juga melakukan kunjungan. Di perjalanan menuju anjungan berikutnya, kita bertemu Mekara, Singgar Provinsi Lampung, dan kita sedikit mengekspornya. Lalu kita melanjutkan perjalanan. Di depan kita terdapat anjungan Jawa Tengah, lalu masuk dan mengekspornya sebentar. Di bagian kanan terdapat rumah panggung. Kita pun keluar untuk melihat rute menuju Anjungan Batak sembari melihat pemandangan yang indah. Saat berjalan di sebelah kiri, kita menemukan Anjungan Sumatera Barat atau biasa disebut dengan Rumah Gadang. Sampailah kita di Anjungan Sumatera Utara atau Rumah Bolon, dan ternyata ada sedikit renovasi di dalamnya. Sampailah kita di dalam Rumah Bolon, terdapat patung si Gale-Gale yang mengisahkan mitos sedih dalam kehidupan lampau masyarakat Batak, khususnya di Pulau Samosir yang berkaitan dengan upacara kematian. Setelah kita selesai melakukan kunjungan, kita menaiki bus warawiri untuk menuju ke pintu keluar Taman Mini, dan kita pun pulang ke rumah masing-masing. Nah, di akhir video ini kita akan memberitahukan bahwa apa saja sih di Taman Mini. Yang pertama ada anjungan, yang kedua ada Istana Anak-anak Indonesia. Di dalam istana ini terdapat wahana kereta api kelinci, mandi bola, kolam renang, monorail, roda tamasya, pesawat capung, ATV motor, dan kapal ayam. Yang ketiga ada teater IMAX Keongmas yang dapat menampung sekitar 400-500 penonton dalam satu kali pertunjukan. Yang keempat ada Taman Legenda Keongmas. Tempat ini mempunyai 14 museum dengan tema ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi. Yang kelima ada Skyward, yaitu wahana bertema antariksa aeronautika. Yang keenam ada Taman Burung yang terdiri atas 175 jenis burung. Yang ketujuh ada Dunia Air Tawar. Taman ini didominasi dengan berbagai bentuk akuarium yang menjadi sarana rekreasi pendidikan, penelitian, konservasi alam, dan atraksi. Yang kedelapan ada kereta gantung sebagai ikon Taman Mini yang tidak boleh terlewati ketika berkunjung. Yang kesembilan, Museum Fauna Indonesia. Museum ini memiliki tema dunia satwa Indonesia yang menghadirkan binatang hidup maupun yang telah diawetkan.
Yang terakhir ada Taman Kuliner Nusantara. Di Taman Kuliner ini kita akan melihat ragam kuliner yang lezat dan menggugah selera. Audio Jungle.